Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan tema 6D, globalisasi, dengan subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Dengan materi pembelajaran, produksi dan distribusi listrik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan proses produksi dan distribusi listrik secara mandiri dan percaya diri. Anak-anakku, kalian telah menikmati manfaat dari listrik bukan dalam kehidupan sehari-hari ini? Terutama pada era globalisasi. Ya, tapi apakah kalian tahu bagaimana produksi dan distribusi listrik tersebut? Ya, Ibu akan menjelaskan proses produksi dan distribusi listrik. Nah, namun sebelumnya kalian simak terlebih dahulu percakapan berikut ya. Raya dan Ipung sedang berbicara melalui telepon genggam. Ipung, apakah kamu ikut karya wisata ke Waduk Jatiluhur? Kemungkinan tidak, Raya. Pamanku di Yogyakarta mengadakan acara dan kami semua diminta hadir. Wah, sayang sekali. Padahal pasti menyenangkan sekali loh. Raya dan Ipung menggunakan telepon genggam untuk berkomunikasi. Telepon genggam merupakan salah satu peralatan listrik yang sangat penting di era globalisasi ini dan memerlukan energi listrik. Peralatan listrik atau elektronik membuat hidup lebih nyaman, lebih mudah, dan cepat selesai. Dahulu menyetrika menggunakan arang. Arang dibuat menjadi bara terlebih dahulu agar mendapat panas, baru dapat digunakan. Sangat lama dan merepotkan bukan? Berikut liputan mengenai setrika arang yang masih digunakan sampai saat ini. Berikut ini adalah video kiriman netizen dari Zahdani yang menampilkan eksistensi setrika arang di tengah gempuran setrika canggih. Ya, meski tergolong kuno dan langka, ternyata keberadaan tukang dobi atau penjual jasa setrika arang masih diminati di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi kota Padang Panjang itu adalah kota yang berada di tengah-tengah. Kalau Anda dari Padang menuju Bukit Tinggi, pasti melewati Padang Panjang. Nah, setrika dengan panas yang dihasilkan dari bara api arang tempurung kelapa ini memang akrab disebut tarika baro oleh orang-orang awam. Tarika baro banyak digunakan oleh para penjahit di Padang Panjang dengan alasan hasil gosokannya lebih berkarakter dan menimbulkan aroma alami yang khas kayak makanan aja ya. Jadi memang kalau banyak yang mengatakan kalah dong setrika listrik dibandingkan juga dengan tarika baro ini, ya kan? Nah, kita lihat ini dia contohnya. Jadi pekerjaan tukang dobi menggunakan setrika baru terlihat memang kotor. Tapi siapa sangka pekerjaan ini memegang peranan yang sangat penting terhadap kualitas pakaian yang dibuat penjahit sebelum diserahkan kepada konsumennya. Nah, cukup unik bukan? Bagaimana ya listrik diproduksi? Nah, berikut adalah diagram pembangkit energi listrik. Energi listrik didapat dari pembangkit energi listrik, yaitu dapat berasal dari BBM, air, uap dan gas, panas bumi, dan nuklir. Berikut Ibu berikan contoh pada pembangkit listrik tenaga air. Bagian PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. 1. Bendungan. Fungsinya menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Fungsi lainnya bendungan adalah untuk perikanan dan mencegah banjir. 2. Turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat.
Fungsinya mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin dihubungkan dengan generator. 3. Generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Selanjutnya, generator mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi. Fungsinya mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai, baik rumah, perkantoran, maupun industri. Berikut adalah video cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang berada di Poso, Sulawesi Tengah. Ini adalah sumber air yang berasal dari sungai. Aliran sungai tersebut ditampung di bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Air dialirkan menuju turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat, yang berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin akan dihubungkan ke generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Ya, kalian perhatikan ini adalah generator. Tahap selanjutnya adalah jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai. Nah, ini adalah gambar ketika aliran listrik mulai didistribusikan.
didistribusikan di pabrik-pabrik atau industri, perkantoran, maupun di rumah. Nah, itulah pendistribusian atau cara kerja PLTA di Poso, Sulawesi Tengah. Nah, ini adalah gambar penampang pembangkit listrik tenaga air. Saluran air yang mengalir akan membuat turbin berputar, dan generator pun akan menghasilkan listrik. Berikutnya adalah selain listrik yang berskala besar, nah ada pula listrik yang berskala kecil, yaitu PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. PLTMH memanfaatkan saluran irigasi, sungai, ataupun air terjun tanpa dibendung terlebih dahulu. PLTMH dibuat di pedesaan dan biasanya dibuat secara swadaya oleh penduduk pedesaan. Berikut bagian-bagian dari PLTMH. Yang pertama adalah turbin, yang berfungsi mengubah energi gerak dari aliran air menjadi energi gerak putaran yang dapat memutar generator. 2. Generator, berfungsi menghasilkan listrik dari putaran turbin. 3. Saluran pembawa, yang berfungsi menjaga ketinggian dari air yang disalurkan. 4. Panel kontrol, yang berfungsi menstabilkan tegangan. Berikut adalah video cara kerja PLTMH. Kalian simak ya. Ini adalah aliran sungai. Ke saluran terbuka. Dibuat pintu air untuk kontrol debit air. Air menuju bak penentang. 1. Air menuju bak penenang 2. Air yang berlebih keluar melalui bak limpasan.
Air yang digunakan menggerakkan turbin masuk ke pipa penstock. Menggerakkan turbin. Ini adalah ruang kontrol. Putaran turbin menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Listrik dialirkan ke jaringan listrik. Nah, tadi merupakan cara kerja PLTMH yang sudah cukup modern. Untuk sederhananya seperti ini. Dari saluran pembawah, lalu turbin berputar. Nah, pada generator menghasilkan listrik yang akan dialirkan ke perumahan. Nah, dari pembelajaran tadi atau video tadi, kalian bandingkan pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH berikut ini. Nah, menurut kalian, apa sih kekurangan dan kelebihannya masing-masing pembangkit listrik tersebut? Ya, dari faktor biaya, pastinya PLTA memerlukan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan PLTMH. Namun, kelebihannya pada PLTA tegangan yang dihasilkan akan besar, sedangkan PLTMH tegangannya kecil. Selanjutnya adalah proses distribusi listrik. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah pembangkit listrik. Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit listrik yang dihasilkan oleh generator. Energi yang berasal dari air bernama PLTA. Energi yang berasal dari gas bernama PLTG. Energi yang berasal dari uap bernama PLTU. Energi yang berasal dari diesel bernama PLTD. Energi yang berasal dari panas bumi bernama PLTP. Energi yang berasal dari nuklir bernama PLTN. Listrik ditransmisikan dulu karena konsumen jauh dari pembangkit listrik. Sistem transmisi yaitu penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Namun, tegangan pada generator dinaikkan terlebih dahulu. Fungsinya untuk mengurangi rugi daya saluran transmisi dan untuk mengimbangi jauhnya jarak saluran transmisi. Yang kedua, saluran transmisi atau SUTT atau SUTET. Listrik ditransmisikan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Listrik dapat didistribusikan secara langsung dari pusat pembangkit tenaga listrik dan tidak melalui jaringan transmisi jika konsumen tidak jauh dari pusat pembangkit tenaga listrik. Sedangkan jika konsumen jauh dari pusat pembangkit tenaga listrik, pendistribusian listrik dilakukan secara tidak langsung, yang dilanjutkan melalui beberapa proses berikut. 3. Melalui gardu induk. 4.
jaringan distribusi primer atau jaringan tegangan menengah. 5. Jaringan distribusi sekunder atau jaringan tegangan rendah. Baru listrik sampai ke pelanggan. Bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, ternyata produksi dan distribusi listrik melalui proses yang sangat panjang sampai dapat kita nikmati. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Dan ingat, pandai-pandailah berhemat menggunakan energi listrik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.